Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita coba untuk menanggapi beberapa berita yang saat ini heboh, di antaranya tentang pertaubatan seorang mantan gangster begitu, seorang mantan pemalak, kemudian jago kriminal begitu, yakni Hercules, yang kemudian ini diampu atau diarahkan oleh Gus Miftah sebagai pembimbingnya, pembimbing pertaubatannya. Kenapa ini kita sampaikan, kita tanggapi? Karena banyak sekali di media-media ini kemudian suudon, jadi tidak positif thinking tapi justru negatif. Ini dianggaplah pencitraan baik dari sisi Gus Miftahnya maupun dari Herculesnya. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita coba untuk mengkaji tentang pertaubatan ya. Jadi kita sudah membawa kitab Mau'izatul Mukminin. Ini adalah sari atau ringkasan dari bab penting di Ihya Ulumuddin. Jadi I'lam anna wujubat taubati dhahirun bil akhbar wal ayat. Jadi taubat itu wajib. Jadi wajib dengan dasar Quran maupun hadis. Kalau Al-Quran ini bisa kita baca, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kepada Allah secara total, barangkali kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di ayat yang lain, wahai orang-orang beriman, tobatlah dengan tobat yang sungguh-sungguh atau tobat yang baik. Kemudian innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sering dibaca orang setelah berwudu, yang berkaitan juga dengan tobat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian dari hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Jadi orang yang tobat itu laksana orang yang tidak mempunyai dosa begitu. Dan di dalam hadis riwayat Muslim di nomor 2702 itu juga bisa dibaca. Di sana tubu ilallahi, kata Rasulullah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrotin. Luar biasa. Jadi tobatlah kepada Allah karena saya Nabi Muhammad ini satu hari ini tobat 100 kali. Bayangkan, padahal Rasulullah adalah maksum, tidak mempunyai dosa. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Jadi Allah ini akan menerima tobat hambanya selama nyawa belum ada di tenggorokan. Sebelum orang meninggal, Allah tetap memberi kesempatan untuk bertaubat. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Hercules yang kemudian dituntun oleh Gus Miftah ini, kalau kita amati juga sudah tepat ya. Saat ini Hercules dibimbing oleh Gus Miftah, mempunyai anak didik begitu yang diopeni, yang dibiayai dari sisi makan, minum, kebutuhan sekolah sekitar sekian ratus, kalau tidak balas 200 sampai 250 anak yatim. Ini saya kira sudah ya tindakan yang tepat, karena di dalam ihya'nya adbi isai atal hasanah tamhuha. Jadi seseorang itu kalau merasa punya amal-amal tidak baik, maka susullah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan yang tidak baik. Kemudian di dalam firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usaddiqu wa aku minas sholihin. Jadi infaklah dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum kalian meninggal, sebelum ajal menjemputmu. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kamu akan menyesal. Robbi, ya Allah, tundalah kematianku, saya akan sedekah. Saya akan menginfakkan sebagian harta saya. Padahal ini sudah terlambat. Nah, teman-teman sekalian, oleh Imam Ghazali, dosa itu timbul ini karena manusia mempunyai 4 sifat. Jadi inna mitharoti dunub tanhasiru ila fi arba'i sifatin. Jadi semua dosa ini sebenarnya timbul dari 4 sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah sifatun rububiyatun.
yakni sifat keakuan yang terlalu tinggi, di mana dengan sifat ini orang ini bisa saja keluar sifat-sifat yang tidak baik, mulai dari sombong, wah saya ini siapa, kemudian senang dipuji dan lain sebagainya. Asaniyah yang nomor 2, ya asifatu syaitoniyah, jadi sifat-sifat setan. Allati min hayatasya'abul hasad wal baghyu wal khida wal amru bil fasad wal mungkar, di mana dengan sifat syaitoniyah ini akan muncul sifat dengki, kemudian sifat membuat kerusakan, membuat kemungkaran. Ini adalah sifat syaitoniyah. As-salisah as-sifatul bahimiyah. Yang ketiga adalah sifat-sifat bahimiyah, sifat kehewanan, sifat seperti sifatnya hewan. Wa min hayatasya'abu syarrah wal khirsu ala qadhi syahwatil batni wal farji, di mana dengan sifat bahimiyah ini akan muncul sifat drembo, rakus, terlalu kecintaan terhadap harta tinggi, kemudian dia ingin melampiaskan nafsunya perut, nafsunya farji dengan perzinahan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ar-rabi'ah as-sifat as-subu'iyah. Jadi sifat-sifat seperti liarnya hewan yang liar gitu. Hewan yang mempunyai sifat menerkam. Sehingga wa min hayatasya'abul ghadab wal hikdu wa tahajjum ala nasbi darbi wasyatmu wal qatlu wal istihlakul ambal, di mana dengan sifat keberingasan hewan ini orang bisa saja muncul sifat pemarah, kemudian tidak orang yang tidak berdosa kemudian dianiaya, merusak harta benda, membunuh. Ini adalah timbul dari sifat yang nomor 4, yakni sifat subuhiyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.